Halo Sobat Budaya. Selamat datang di episode Nuansa Budaya kali ini. Bersama saya, Nima Tuswalia, dan rekan saya, Muhammad Afisari. Gersik kaya akan budaya. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu budaya yang ada di Gersik. Ada yang tahu nggak nih budaya apa? Hari ini kita akan mengajak kalian mengenal lebih dekat salah satu budaya Gersik, yaitu batik Gajah Mungkur. Tidak hanya indah, tetapi batik ini juga penuh sejarah dan nilai luhur yang patut kita lestarikan. Betul banget tuh Ika. Melalui Nuansa Budaya ini, kami mengharapkan masyarakat Gersik, khususnya generasi muda, untuk lebih mengenal batik khas daerahnya. Selain sebagai warisan budaya, batik Gajah Mungkur juga harus dilestarikan dan diperkenalkan ke khalayak umum. Alfi, Ika. akhirnya kamu datang juga nih ke Gersik. Aku mau tunjukin sesuatu yang istimewa di sini. Apaan tuh? Ini nih batik Gajah Mungkur. Kamu pasti bakal suka kalau udah lihat sendiri. Wah, motifnya keren banget ya. Tapi ada nggak yang beda dari batik-batik yang lain? Yang ada dong, batik dari Gersik punya karakteristik yang khas dan ini salah satunya. Kamu bisa lihat sendiri, setiap garis kepalanya sangat spesial bukan? Tapi ini bukan soal estetika aja kayaknya. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari motif ini. Bener banget nih, tapi kita simpan dulu ceritanya. Kamu akan tahu lebih banyak nanti. Yuk, belajar lebih banyak. Untuk lebih mengenal batik Gajah Mungkur, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Khairi, seorang batik sekaligus owner dari pemilik batik Gajah Mungkur Gersik. Dari Bapak, dari mana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Kami kesini ingin tahu lebih banyak Pak, bagaimana sejarah batik Gajah Mungkur, lalu apa saja motif-motif dari batik Gajah Mungkur. Apakah ada cerita khusus dan mengapa dinamakan batik Gajah Mungkur? Ya batik Gajah Mungkur itu sebenarnya batik Gajah Mungkur itu sudah ada semenjak kakek buyut kami. Salah satu usaha dari kakek buyut kami selain penyamaan kulit, pabrik rokok, walet, itu salah satunya juga ada namanya batik. Tapi kalau zaman dulu itu namanya bukan perusahaan batik Gajah Mungkur, jadi namanya Haji Jailan & Co. Terus kemudian pas eranya kakek itu brandnya sudah menamakan perusahaan batik Gajah Mungkur. Itu ada apa namanya data yang menyatakan bahwa batik Gajah Mungkur sudah ada sejak tahun 1950 itu di eranya kakek. Begitu. Kalau apa namanya, kalau nama batik Gajah Mungkur itu sendiri diambil dari tentunya dari nama keluarga. Jadi di rumah ini ada apa namanya, di depan rumah ada patung gajah yang posisinya membelakangi jalan. Ya kenapa kalau dulu ambil tetenger atau lambangnya itu gajah. Kalau macan atau singa kan serem mas, ya kan? Kalau gajah lucu lindungan gitu ya. Nah seperti itu. Gajah sebenarnya, kalau gajah kan juga melambangkan apa, kuat, kokoh dan lambang kecerdasan juga, seperti itu. Kalau motif-motifnya di setiap motif yang kami buat atau kami bikin itu pasti ada apa namanya narasi mas, atau filosofinya itu ya. Dan saya juga bikin batik yang sekiranya orang lain belum bikin. Jadi saya tidak mau bikin batik meniru ataupun menjadi ngekor gitu mas. Jadi saya lebih suka menciptakan batik siapa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat, terus kami tuangkan ke motif batik. Jadi seperti kayak unek-unek aja sih mas. Apakah batik Gajah Mungkur juga cuma ada satu di sini Pak? Apakah ada di kota lain? Kami bercita-cita sementara ini hanya ada di sini mas, dan kami tidak kepingin juga nantinya batik Gajah Mungkur ada di luar kota ataupun ada di cabangnya dimanapun, itu tidak ya. Jadi kami berkeinginan biar mereka yang ingin atau menginginkan batik Gajah Mungkur sekalian mereka menikmati kawasan Kota Lama Gersik. Ya, jadi sekalian kita mempromosikan ada apa sih di kawasan Kota Lama ini. Seperti itu. Jadi kita bukan semata-mata berbisnis di bidang batik. Ya kami punya istilahnya kewajiban moral menyampaikan kepada tamu-tamu yang dari luar kota bahwa Gersik itu dulunya seperti itu.
kan mengingat tanggal 2 Oktober kemarin dinobatkan sebagai Hari Batik Nasional. Ya. Saya itu siapa ya, Mas? dinobatkan sama pemerintah. Ya, UNESCO, Mas. Ya. Saya dengar-dengar kan Batik Gajah Mungkur ini mengeluarkan motif spesial. Ya. Apakah ada cerita tersendiri di balik motif tersebut, Pak? Ada sebenarnya, motif itu kami buat itu hanya beberapa, Mas. Cuma 4. Jadi cuma 4. Yang limited edition itu cuma 4 dan tidak sama. Begitu. Kita mengambil tema tentang rumah Gajah Mungkur. Kenapa mau mengambil tema rumah Gajah Mungkur? Karena rumah Gajah Mungkur ini kebetulan ditetapkan juga, dipilih sama Pemda itu menjadi ikonnya kawasan Kota Lama. Seperti itu. Bukan kita yang berkeinginan untuk menjadi ikon, enggak, Mas. Tapi mereka yang memilih sendiri. Dan ya kita kalau misalnya pas ada tamu atau dari luar kota atau dari luar negeri, ya kita tetap harus siap, soalnya konsekuensinya memang seperti itu. Ya. Menurut Bapak sendiri nih, Ya. bagaimana tantangan atau hambatan pada zaman sekarang, mengingat banyaknya motif lain selain batik, apakah batik ini masih relevan dan banyak diminati di zaman yang sekarang? Kalau menurut saya 10 tahun akhir-akhir ini batik itu malah lebih banyak diminati, lebih-lebih di kaula muda itu juga banyak. Masalahnya sekarang juga banyak pigeon ya, duta-duta yang di situ nanti juga materinya menyampaikan atau memperkenalkan batik daerahnya masing-masing. Jadi sekarang batik bukan hanya dipakai oleh kalangan istilahnya orang dewasa ke atas, dan anak-anak pun sekarang sudah banyak mengenal. Gitu. Masih banyak Pak yang untuk minatnya? Ya, masih banyak. Lalu kira-kira berapa lama, Pak, untuk pembuatan satu lembar kain batik ini? Ya, yang selembar kain itu kalau yang limited edition yang kemarin kita bandrol harga 50-an itu paling nggak 7 bulanan, paling cepat itu 7 bulan. Ya, 7 bulan itu untuk satu lembar ukuran 3 meter kali 1 meter. Jadi 3 meter, atau biasanya kalau di dunia di dunia wastra itu disebut juga dengan kain panjang. Ya, jadi batik itu dibedakan menjadi 2. Pada dasarnya batik yang pertama untuk fashion, terus batik yang kedua yaitu untuk koleksi. Ya, jadi kalau yang untuk koleksi biasanya kain panjang. Kain panjang gitu kan. Dan biasanya mereka kalau minat, para kolektor itu kalau minat, kalau tumbas gitu ya, itu istilahnya bukan tumbas atau beli atau berapa, istilahnya itu mereka itu mengadopsi. Iya, istilahnya mengadopsi. Jadi dengan pemilihan bahasa yang istilahnya yang pantas buat suatu karya, terus mereka menyebutnya dengan saya mengadopsi batiknya. Dalam perspektif Bapak nih, bagaimana sih Bapak melihat peran masyarakat, khususnya generasi muda dalam melestarikan batik ini? Ke belakang 10 tahunan ini ya saya rasa ini pesat perkembangannya. Jadi mereka antusias, mereka juga banyak juga yang tertarik di dunia batik. Bahkan sekarang juga banyak bermunculan pengrajin batik. Ya, seperti itu. Itu sih, alhamdulillah. Karena batik ini kan salah satu budaya wastra yang sudah diakui sama UNESCO. Nah, ngapain kita tidak ikut melestarikan? Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Kan Eman. Jangan sampai diambil oleh negara lain atau kemana, kan Eman. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana harapan Bapak untuk batik-batik Nusantara yang ada di Indonesia ini, khususnya batik Gajah Mungkur? Ya, kalau harapan kami sebenarnya bikin batik itu tidak harus seperti ini, tidak harus seperti ini. Jadi kalau misalkan di suatu daerah ataupun kota ada sesuatu yang unik nih ya, sesuatu yang unik itu udah dibikin dibikin satu motif aja, diaplikasikan ke kain, terus dijadikan motif yang bertemakan kearifan lokal. Nah, pasti
nanti di situ di samping batiknya, nilai ekonomisnya itu ada, daerahnya juga terangkat, Mas. Jadi kita jangan egois, Mas. Kalau misalnya kita bikin batik, asal bikin batik aja, jangan. Jadi ada kearifan lokal apa yang harus kita angkat nih, Mas. Ya harus kita angkat terus diaplikasikan ke batik-batiknya seperti itu. Menarik ya. Ya baik, terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai batik Gajah Mungkur ini. Keren. Jangan nangis, Mas. Ada juga kelihatannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat budaya. Lihat kan tadi gimana kerennya batik Gajah Mungkur? Iya dong, gak cuma keren, tapi penuh kaya akan makna. Batik ini menggambarkan keunikan khas Kabupaten Gresik. Sobat budaya, sudah saatnya kita ikut berperan melestarikan warisan budaya seperti batik Gajah Mungkur. Dengan mengenal yang lebih dekat, kita bisa menjaga agar kekayaan budaya ini tetap hidup dan berkembang. Kami mengharapkan masyarakat Gresik, khususnya generasi muda, untuk mengenal batik khas daerahnya. Kalian bisa mengenalkannya lewat sosial media loh, seperti yang dilakukan oleh pemakai UNESA ini. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lestarikan batik kita, karena dari budaya kita bisa Indonesia lebih dalam. Kita bangga dengan budaya kita. Dan sekarang waktunya kamu juga. Sampai jumpa di program Lensa Budaya berikutnya. Bye-bye.